Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon ya di channel Arif Furkon. Pada video kali ini akan terbahas materi perpangkatan. Judulnya adalah paham konsep perpangkatan. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya dan dibunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, langsung saja kita ke materi yang paham konsep perpangkatan. Jadi teman-teman harus menguasai ini dulu ya, sifat dari perpangkatan, atau Kak Furkon singkat dari itu adalah sifat pangkat teman-teman. Sifat pangkat itu nanti ada macam-macam. Nanti teman-teman bisa hafalkan dulu ya kan, dihafalkan nanti insya Allah nanti tidak kesulitan pada saat teman-teman menemui soal tentang perpangkatan. Oke, lanjut. Sifat yang pertama itu adalah jika dua bilangan berpangkat atau bentuk pangkat dikalikan dan ternyata bilangan pokoknya sama, itu kan pangkatnya ditambah ya teman-teman. Jadi kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Oke? Paham? Oke. Kemudian yang nomor 2, kalau dibagi bagaimana? Nah, kalau dibagi ya kebalikannya, yaitu dikurang. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikurangi dengan N. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk sifat yang ketiga, itu adalah kalau ada bilangan berpangkat atau bentuk pangkat, nah ini dipangkatkan lagi. Nah, maka ini pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Seperti itu. Oke. Kemudian sifat yang keempat itu adalah kalau ada seperti ini, ada dua bentuk pangkat, katakanlah A dan B. Kemudian ini dikasih kurung, kemudian dipangkatkan sesuatu, katakanlah dipangkatkan M. Hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Oke, seperti itu. Sifat yang kelima, kalau itu kan tadi kali. Bagaimana kalau dibagi A dibagi B terus dipangkatkan dengan M? Maka ini hasilnya gimana? A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini Kak Furkon tambahi sifat satu lagi, sifat yang keenam. Jadi ada pangkat negatif teman-teman. Jadi kalau ada A dipangkatkan negatif M, itu hasilnya kita jadikan seper teman-teman. Hasilnya adalah seper A pangkat M. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa pahami atau dengan cara mencoba sebanyak mungkin soal-soal yang berkaitan dengan pangkat, dan teman-teman menggunakan aturan dari sifat pangkat ini supaya supaya teman-teman lebih terbiasa dan peka terhadap soal. Oke, kita beri kotak dulu ini karena ini adalah hal yang penting sekali. Oke, penting ya kan. Nah, ini kita kasih kotak dulu ya. Oke. Seperti itu. Ini lanjut kita ke beberapa kasus ya. Ini Kak Furkon punya contoh, katakanlah kayak gini teman-teman. Ada beberapa contoh yang akan kita bahas di dalam video ini. Kemudian nanti di akhir video ada soal latihan yang wajib teman-teman kerjakan ya, supaya bisa mengukur pemahaman kalian tentang soal tentang perpangkatan. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh. Oke, contoh yang pertama. Oke, kita tulis dulu. Kak Furkon tulis dulu. Contoh yang pertama itu adalah ini. Misalkan ada bentuk kayak gini. Nomor 1 kita beri nama nomor 1 gitu aja ya. Oke, nomor 1. Oke, seperti ini. Nomor 1 misalkan kita mau ngitung ini teman-teman ya. Nomor 1 ada katakanlah 32, kemudian dipangkatkan dengan seperlima. Nah, bagaimana ini? 32 pangkat seperlima, hasilnya gimana? Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus memodifikasi 32 menjadi bentuk perpangkatan yang terkecil, yaitu 2 pangkat. Ya kan, 32 itu kan 2 pangkat.
Nah, jadi 32 kita jadikan aja 2 pangkat berapa? Ya, benar. 2 pangkat 5. Nah, kayak gini, teman-teman. 2 pangkat 5 kemudian dipangkatkan dengan 1/5. Seperti ini. Oke. Kemudian ini tinggal ngalikan aja. Berarti 2 dipangkatkan dengan berapa yuk? 5 kali 1/5, ya enggak? Nah, 5 dikali dengan 1/5. Jadi nanti hasilnya gimana hasilnya? 5 kali 1/5 ya, kita habisi aja 5 sama 1/5 nya ya. 5 kali 1/5 kan 1. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah 2 dipangkatkan dengan 1 atau 2 pangkat 1. Oke. Oke, jadi ini sama dengan 2 pangkat 1. Oke. Hasilnya sama dengan 2. Oke, seperti ini teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini. Intinya kita memanfaatkan sifat yang nomor 3 ya. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Oke, sifat yang nomor 3 tadi ya. Yang sudah teman-teman catat ya. Tadi dicatat sifat-sifatnya. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Oke, sebentar. Contoh yang kedua, misalkan ini Kak Furqan tuliskan seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada katakanlah ambil aja berapa ya, 125 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan lagi, dipangkatkan katakanlah berapa ya, 3 lah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sehingga ini berapa? Oke, jadi nanti kalau ini 125 ini jadi kita jadikan perpangkatan dari 5 karena 125 kan. Nah, 125 itu 5 pangkat berapa teman-teman menurut kalian? 125 5 pangkat berapa teman-teman? Ya benar ya, 5 pangkat 3 teman-teman ya. Jadi ini kita jadikan yuk seret. Nah, 5 pangkat 3. Kemudian 2-nya gimana Kak? Nah, 2-nya tetap. Jadi yang pangkatnya itu tetap. Jadi kita tinggal ngalikan aja sih sebenarnya. Ya, jadi ini 3, kita kalikan aja 2. Kemudian ini tetap ya dipangkatkan dengan berapa itu? 1/3. Nah, ini kita tinggal ngalikan aja semuanya, pangkatnya kita kalikan. Ini sama dengan 5. Kita kalikan semua pangkatnya. 3 kali 2 kali 1/3. Nah, itu teman-teman bisa dihabisi. 3 kali 1/3 kan hasilnya 1 teman-teman ya. Oke. 3 kali 1/3 ini 1. Seret. Nah, berarti hasil akhirnya itu adalah 5 pangkat 2. Ya enggak? Hasil akhirnya adalah 5 pangkat 2. Hasilnya berapa? 25. 5 pangkat 2. Gampang ya? Oke, jadi intinya ya kita harus pintar-pintar memodifikasi ya kan, bilangan yang besar menjadi bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang kecil. Jadi misalkan 125 ya kita jadikan 5 pangkat. Kalau tadi 32 dijadikan 2 pangkat. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Gampang ya? Oke. Sekarang ini kita tulis saja seperti ini teman-teman. Apa ini contoh coba ya, kalian coba di rumah ya kan. Coba di rumah, ini teman-teman kerjakan ya kan di kertas untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi sifat perpangkatan. Oke. Ini ada berapa? Kita buat 3 soal aja. Kamu buat 3 soal. Soal yang pertama adalah teman-teman coba ngitung ini 125 dipangkatkan dengan berapa ya naknya? Jangan 125, tadi kan 125 ya, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Jadi 128 aja ya, yang 128. Oke, 128 dipangkatkan dengan 1/7. Ini berapa hasilnya? Kemudian nomor 2, coba teman-teman tentukan juga apa ya, gampang ya, 81. Terus dipangkatkan dengan 2, kemudian dipangkatkan dengan 1/4. Seperti ini. Terus soal yang terakhir nomor 3 ada 512. Oke. Kemudian dipangkatkan dengan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/9. Nah, ini teman-teman coba di rumah, nanti
Silakan jawab di kolom komentar. Nanti jawabannya benar atau salah. Sekian video dari Kak Furqan ya. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat ya bagi teman-teman tentang paham konsep perpangkatan. Salam semangat dari Kak Furqan, sehat terus untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.